Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini biasanya kita melakukan pembelajaran melalui Meet ya. Untuk pertemuan ini Ibu akan memberikan beberapa pembahasan, yaitu tentang dasar-dasar gerakan tarian untuk pelajaran SBDP. Yang pertama, dasar-dasar gerakan tarian. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Nah, gerak tubuh dalam tari itu berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu, dan lagu pengiring pun bisa kita gunakan lagu daerah. Misalnya lagu Ilir dari Jawa Tengah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai lagu pengiring gerak dasar dalam sebuah tarian. Di sini ada gambar yang pertama, yaitu ada gerakan tarian di mana penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Nah, penari ini bergerak ke kiri dan ke kanan dengan tangannya berada di samping badan, kemudian dilentikkan, lalu berjalan ke tengah panggung menghadap ke depan. Kalian bisa lihat itu gerakan tarian ya, gerakan dasar tari yang ke-1 dan ke-2. Untuk gerakan dasar tari yang ke-3 dan ke-4, itu penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping ya. Itu untuk gerakan dasar tari yang ke-3 dan ke-4. Jadi penari ini berputar-putar dengan arah yang berlawanan, kemudian tangan kanannya itu berada di bahu dan tangan kirinya itu direntangkan ke samping ya. Itu gerakan dasar tari 3 dan ke-4. Kemudian untuk gerakan dasar tari yang kelima itu bisa penari itu saling berhadapan dan berjalan di tempat ya. Kedua tangan diletakkan di bahu. Kalau tadi ke-3 dan ke-4 tangan kanan di bahu, kemudian tangan kiri direntangkan. Dan untuk gerakan 5 ini penarinya itu kedua tangannya itu diletakkan di bahu ya, di bahu masing-masing. Kemudian untuk gerakan ke-6, penari bergerak secara bersamaan. Nah, kedua tangannya itu memegang ujung selendang diangkat ke atas. Kalian bisa lihat di gambar ini bahwa ada seorang penari di mana mereka mempraktekkan sebuah gerakan dasar tarinya. Dan untuk yang terakhir, itu semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Itu gerak-gerak dasar tariannya dalam pembelajaran SBDP kali ini. Kemudian materi selanjutnya pola lantai dalam tari. Nah, setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari.
Berikut ada fungsi pola lantai dalam tari. Apa fungsinya? Yang pertama, untuk menciptakan kekompakan antar penari. Jadi pola lantai penari ini ada fungsinya ya. Dan fungsi yang pertama itu menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Kenapa memperindah? Karena ketika ada suatu pola atau ada suatu aturan, maka akan tercipta yang namanya keindahan. Dan dalam tari pun ada pola lantai, ada aturannya. Untuk apa? Untuk memperindah tarian tersebut. Yang ketiga, fungsinya apa untuk pola lantai ini? Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu ada gerakan dasar dalam tari ya. Nah, untuk sekarang kita bisa melihat gerakan tari dengan memperhatikan pola lantai berikut ini. Yang pertama, bisa dilihat ada pola lantai gerakan ke-1. Berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Ada di sini 2 baris ya, di mana satu barisnya itu terdiri dari 5 orang ibaratnya, dan masing-masing itu mempunyai pasangannya ya. Dan mereka pola lantai ini berjalan bersisian dengan membentuk barisan yang vertikal ya. Itu untuk gerakan ke-1. Kemudian untuk gerakan pola lantai yang kedua, nah di sini ada AB, kemudian CD di pinggir, EF di pinggir kiri, GH di pinggir kanan, dan IJ di pinggir kiri. Nah, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Artinya masing-masing penari ini mereka bergerak dari tempatnya masing-masing untuk membentuk apa? Untuk membentuk pola yang baru ya. Dengan apa? Dengan gerakan menyebar ke samping kanan dan ke samping kiri, tapi secara berseling. Artinya yang AB dulu di tengah, kemudian CD-nya ada di samping kanan, F di samping kiri, GH di samping kanan, dan IJ di samping kiri. Kemudian ada pola lantai gerakan ketiga. Nah, untuk gerakan ketiga ini, kalau tadi yang pertama itu gerakannya membentuk sebuah barisan vertikal dengan berpasang-pasangan ya. Kemudian yang kedua dengan berselang-seling ke kanan dan ke kiri. Kemudian pola lantai yang ketiga, nah setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Kalau tadi vertikal lurus ke depan ya, 2 baris ibaratnya, di belakangnya itu ada 5 orang. Nah kalau sekarang yang ketiga itu membentuk sebuah barisan horizontal, artinya lurus ke pinggir ya. Bisa dilihat di dalam gambar AB, CD, EF, GH, IJ itu membentuk sebuah barisan horizontal. Kemudian gerakan lantai atau pola lantai gerakan yang keempat itu setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Di sini kalian bisa melihat yang AB itu berada di tengah, kemudian IJ, EF, artinya pola yang dilakukan itu penari bergerak ke depan, ada yang bergerak ke belakang, tapi berselang-seling ya. Misalkan yang I ke
ke belakang, J-nya ke depan, E ke belakang, F-nya ke depan gitu. Jadi berselang-seling ke depan dan ke belakang. Nah, itu adalah pola lantai dalam tarian. Jadi ada 4 gerakan. Ada gerakan ke-1 membentuk barisan vertikal dengan cara berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua setiap pasang itu membentuk pola lantai baru dengan cara menyebar ke samping kanan dan ke samping kiri secara berseling. Kemudian yang ketiga, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Dan yang keempat, setiap penari itu bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru, tapi tetap berselang-seling ya. Dan terakhir ada satu lagi, yaitu pola lantai gerakan kelima. Nah, yang kelima ini setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk sebuah lingkaran. Jadi semuanya berarti ada 5 ya. Ada pola lantai gerakan 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir gerakan 5 ini membentuk sebuah lingkaran gitu. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.